ila siratikal mustaqim. Allah Muhammadin tanhalu bihil uqdu tanfaridu bihil qurbu wa tuqda bihil wa tunalu biraqi husnul khawatimi wa yushad qalbama Hafid Aceh sudah bergabung ya. Selamat bergabung. Atiwana kasih gece, kasih dehadati, kulimanu milah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin habitan alu bil uqudu tanfaridu bil qurbu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil ragaibu wa husnul khatimi wa yustasqal bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli manumillah. Susun ila mali badal kitab Syekh Hasyim Asy'ari wa ilai masyayikhina masyayikh puangan almarhumin wa li abaina wa ummahatina akhina jadadni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hanca anu kamari. Kita lanjut ya. Wa qala waqi'un la yakunur rajulu aliman hatta yasma'a mimman huwa asannu minhu wa mimman huwa misluhu wa mimman huwa dunahu. Wa qala lan sampun ngandika telah berkata sapa Waqi'un Syekh Waqi'. Siapa Syekh Waqi' itu? Salah satu di antara gurunya Imam Syafi'i. Sakautu ila Waqi'in ansu ahibdi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Di antaranya begitu ya. Yang terkenal sekali itu bait Imam Syafi'i ketika mengadu kepada gurunya tentang kesulitan belajarnya.
Imam Syafi'i aja mengalami kesulitan belajar, lalu mengadu kepada gurunya bagaimana cara mengatasinya. Maka kemudian dibuatlah dalam sebuah bait nadom, ya kan, syakautu ila waqi'in ansu ihibdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Syakautu, aku mengadu, ila waqi'in, kepada waqi guruku, ansu ihibdi, dari keburukan hafalanku. Aku menghafalkan pagi, siang lupa, menghafalkan siang, sore udah lupa, ngapalin sore malam poho, ngapalkan peting isuk-isuk, wah lengit kabeh. Kita bukan yang begitu. Ya, kita bukan. Kalian begitu apa enggak? Enggak, alhamdulillah kalau enggak. Ya kan? Ngapalkan isuk, sore, poho, mending, enggak ada mending, ya lebih ke waktu sore. Yang ngajinya ngaji barlen, begitu bubar, kelalen lagi ngaji, ya ingat takoni bisa. Bubar, takoni kelalen. Masih mending kene, masih barlen sampai bubar. Ini ngajinya tulen, ngaji tulen, masih ngajentul guys, kelalen, masih jentul kelalen, masih jentul ditakoni, para diterangkan kalimat isim, tandanya adalah bla 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 bla. Paham, paham. Apa tanda kalimat isim? Nyawa tuh. Nah, itu namanya tulen. Mesin jentulis kelalen. Namanya su'ahibdi. Ya kan, Imam Syafi'i mengadukan kepada gurunya Waqi tentang buruknya hafalannya. Lalu kata beliau Imam Syafi'i, Pak Arsyadani ila tarkil ma'asi, maka memberikan petunjuk kepadaku. Maka beliau memberikan petunjuk kepadaku, tarkil ma'asi, tinggal maksiat. Tong maksiat jadi nyantri mah, tong doraka wae, kakolot ngabohong, kaguru nipu, ngakuna sakit padahal mah hoream sekolah, bolos bae, ngomongnya mah rek ngising, rek modal. Ya kan, kayak santri zaman bengen ditanya teh kenal kemana mana, modal mang. Modal kang. Nah, naudzubillah min dzalik, tinggalkan ya, tinggalkan maksiat, jadi santri mah. Supaya apa? Supaya hafalannya gampang, lancar. Terus gini, kala berkata Waqi'un, Imam Waqi'. Imam Waqi' berkata, dibuka aja kita ngaji aja ya, miluna live ya, ngajina. Oh, di pondok. Dan balik. Gering. Sing cager jang. La yakunu rajulu, kata Imam Waqi', la yakunu ora ana, la yakunu ora ana sopo ar-rajulu wong lanang iku aliman alim. Tidaklah akan jadi seorang laki-laki atau seseorang itu menjadi orang alim hatta yasma'a, sehingga ngrunguaken sopo rajul. Laki-laki itu mendengar. Tidak akan menjadi orang alim seseorang itu kecuali yasma'a, ia mendengar, miman saking uwong, wa utawi uwong iku asanu luwi tua, minhu saking rajul. Tidak akan menjadi alim seseorang itu sehingga ia mendengarkan orang yang lebih tua. Ada ngeken kan leuwih kolot senajan bodoh. Ngeken kolot ngomong, udah boga pengalaman manehan namanya. Kolot kan punya pengalaman. Kolot itu masa mudanya udah lewat, ya. Maka dengarkan. Satu. Wa mimman lan saking wong huwa utawi man iku misluhu, sepadane rajul. Juga mendengarkan dari orang yang sebaya. Di babaturanana ucapannya didengar, nasihatnya, ya kan, pangeling-elingna, ya kan, tegurannya didenge, entong menutup telinga tapi muka cangkem. Ingat, telinga kita lebih banyak dari mulut kita, ya. Berapa jumlah telinga kita?
Nah, kanan dan kiri. Telinga kita dua, mulut kita cuma satu. Itu pertanda, itu kalam isyarah dari Allah. Kita harus banyak mendengar. Ya, dua sama satu banyakkan mana? Banyak dua ya, berarti mendengar lebih banyak, bicara lebih sedikit. Tong lo bating omong, kada itu bedak awewe ya. Awewe emang kadang cangkem mereka sarua dua, celi dua, cangkem dua, jeung handap ongkoh. Ya, nyalain cangkem itu banyak. Cangcamen budak lalaki yang diimpi-impi, ya kan dibelaan. Tidak tahu siang, tidak tahu malam, tidak tahu terik, tidak tahu hujan, buludugan, ya kan, tetapi usaha demi menafkahi nu boga liang. Nanti kalau sudah beristri. Wamiman yang ketiga, wamiman lan saking uwong wa utawi uwong iku misluhu sapadane rojul. Juga ia mendengar dari seseorang yang sebaya, yang sesamanya. Yang ketiga, wamiman lan saking wong wa utawi man iku dunahu sasore rojul. Yang ketiga, mendengar juga dari orang yang lebih bawah, lebih rendah. Tisah handapen cek urang Sunda manya ngadenge sakoloteun saluhureun usia, ngadenge keun kanu sapantar sausia babaturan, ngadenge oge ucapan peringatan teguran anu tisah handapeun gitu ya. Itu baru alim, seorang laki-laki itu, seorang manusia itu baru dikatakan alim kalau dia mendengar dari yang lebih tua, mendengar pula dari yang sebaya, dan mendengar dari yang sebawahnya. Nah, ngaranna sebawahna teh. Itu kata Imam Waqi. Wa qala lan ngandika sapa Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri atau dibaca Sauri juga boleh. Sufyan Ats-Tsauri. Radhiya mugang ridoni sapa Allahu Allah anhu saking Sufyan. Al ajaibu utawi piro-piro perkara kang aneh. Ajaib, tambang bisa jadi orai, kelapa bisa jadi bola, ajaib kan? Iku amatun umum, iku amatun umum. Motong-motong kertas disulap jadi duit. Cuma akhir zaman kan butuhnya duit ya. Baheula mah tirakat pengen wadon ke puasa ya kan, supaya bogohna kuat sampai tua. Nu tadina embungna jadi bogoheun. Aya nama teu kudu geus teu zamannya melet-melet kitu teh. Semar mesem geus teu payu. Semar dehem komo semar batuk mah nya. Mesem ge teu payu, geus jarang nu make lah kalaupun ada. Ayeuna mah peletna tinggal mawa Honda Jazz, ya kan, mawa misalnya naon, ya Fortuner, mawa Alphard, insya Allah tak awewe kabeh dengdek ya. Dengdek we ngusu, diboro-boro dijadikeun ka bogo, ya kan dijieun ka pamajikan ka opat ge dae. Terus, ini bapak pengalaman sorangan mau motor butut, melamun amprok udah kawewe teh ditanya-tanya aja. Ya kan nanya ge, cicing gue. Tapi gue mau mobil sorangan. Ompong murah. Udah pesira ramah udah ya kan. Udah bapak sok ramah mau mobil sorangan, mau supir wae gitu kan. Bisa kagoda. Ya soalnya jadi baraju di luar rumahnya pakai kutang be doang. Itu di celana pakai rok pendek ya kan. Apalagi dunia malam. Naudzubillah min salimna min kaidil mar'ah ya kan al-uryana. Semoga kita selamatkan dari reka perdaya wanita-wanita yang telanjang. Ya kan telanjang kan sok di sisi jalan di Pantura sok kamu. Apalagi ini malam Ahad, malam Minggu ya. Sok lewat mobil. Sana dihirupkan ke sisi di garek bengkol. Oh, geus ngarangtung kabeh langsung. Aya nu A, aya nu Mas, aya nu Om, ya kan. Saya tuh geus om-om meureun kan, gitu kan.
gitu. Nah, godaan fitnah di jalanan. Keajaiban di akhir zaman itu sudah umum, ya kan? Keajaiban itu umum, ya kan? Al ajaibu utawi piro-piro perkara kang aneh iku amatun umum. Wapi akhir zaman lan iku ing dalem akhir zaman aamu luwih umum, lebih menyeluruh. Zaman dulu itu keajaiban itu ada, ya kan? Keajaiban itu ada kayak ceritanya santri, ya kan? Yang kemudian menjadi wali. Saridin misalnya ya di Jawa Timur, Jawa Barat mah terkenal ya kan, muridnya Sunan Sunan Kudus, salah satu murid dari Imam Kudus, masih nyantri sudah di wali, ya kan. Din lagi apa kok gupak banding sawah? Luliti iwak Kanjeng Sunan. Emang anak iwak anak Sunan ning dindiana banyu ya anak iwak. Di mana-mana ada air ya ada ikan. Sing bener, Din. Ini bener, di mana-mana ada air ada ikan, bener gak? Bener beli jadi ente, di mana-mana ada air ada ikan, sing bener Din, jadi Kanjeng Sunan aja beli percaya. Akhirnya ngongkot si bibi coba jemput kayak cerek di rumah, ya kan, di rumah anak iwak beli kucur nacur, Din anak iwak beli wonten anak aja sing cerek gak anak, ya kan. Sampai kemudian disuruh ngambil kelapa dibelah, anak iwak kayak anak, ya kan. Karena apa? Lisannya ijabah, dua keanehan, ya, dua keajaiban. Umumnya ya tidak ada, masa di gelas ada ikan, kecuali di tundarin yang ente ikan cupang. Masa ning jero kelapa anak iwake. Jadi tidak setiap ada air ada ikan, tidak setiap. Paling sawah babak ke bejune langkah iwake paling belut. Ning jero ya, tapi belut ge iwak ya. Nah gitu, itu ajaib namanya. Atau misalnya dulu di salah satu di antara pendiri Minhajul Thalibin lah pendukung, arane Mbah Mun, arane Munawar, Mbah Abah, punya keahlian, keanehan yang orang lain tidak punya. Apa? Semua logam jadi lentur baginya, golok jadi lulus, golok kayak gitu, terset ngumpul, ya kan, ya, kayak oli bakar ngumpul beset, gitu. Lemas, kok dilepeng nama dia, set, gue memerang mana yang bisa, aneh beli, ya aneh zaman dulu sana, ya kan. Sing zaman bengen itu ada, sudah begitu namanya ajaib. Amun umum anak ini di anak, tetapi di akhir zaman ini nanti akan lebih banyak yang begitu, akan lebih banyak. Wong sing wingi sing lagi rame-rame duit, ya kan, miliaran, duit goib, gitu. Dah. Alaja ibu utawi piro-piro keanehan iku amatun umum, wapi akhir zamani iku amatun umum, wapi akhir zamani lan iku ing dalam akhir zaman amul we umum. Wanawa ibu tomatun, wanawa ibu lan piro-piro ujian, wanawa ibu lan piro-piro belai, bolehlah. Ikut tomatun akeh, belai, ujian, godaan, cobaan itu banyak sekali kayak tadi, ya kan, kisah malam, ya kan, di Pantura Subang, misalnya jadi selatan nggak anak, anu nema ngasing terkenal Pantura, Janem, tahu Janem, iya, sok mana sok, sok lewat ya. Ayo bengi, iya kan, iya pernah pengalaman bapak lagi zaman nganggo motor, udan mampir lah ke tempat mampir kan, kecuali di situ mampir lah, di situ. Kalau di situ kan kayak warung-warungan ngopi ngudut, tiba-tiba nawong lewat sing wawuh, wah sudah suka geger, babah jadi jano, coba kan bayangkan balik sini pengajian, udanan di motor ya kan, otomatis mampir dalam kemarin tempat ampiran. Mampir ke pien, orang mampir ke pien, orang mampir, ya kan yang tangganya ini paling pinggir, dengan zaman RM belum ada Janem, RM, ribut pan, tuh katanya, ya kan, pimpinan pesantren nongkrongnya di Janem, ada, ngeri sedap ya,
Ngiri-ngiri sedap. Ya begitu. Nawaib namanya ujian. Ning jonone ditawari beli, ditawari angger. Ih, gue mah Ustadz juga beneran jadi Ustadz, gratis lah. Wapi amrid dini atomun, wapi amrid dini lan iku ing dalam perkara agama, wapi amrid dini lan iku ing dalam perkara agama atomun luwih akeh. Bahkan nawaib, ujian-ujian, belai-belai secara umum banyak, tetapi urusan ujian dan cobaan urusan agama jauh lebih banyak. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri, di akhir zaman ini bakal banyak sekali ujian. Orang beragama itu jadi ujian. Dicekelan panas jika mawasene. Mata peribahasa wong tua, nyekel agama di akhir zaman itu bagaikan nyepeng rehak, tidak perhak. Wangwa, orang Jawa mah wangwa. Dia Jawa Sunda, nih, Melayu ya. Kan Jawa komplit ya. Dia bisa Sunda, bisa Jawa, bisa Melayu. Bahasa Inggris ya bisa sedikit-sedikit ya. Yes or no mah bisa. Nyekeli wangwa, bara, pegal bara apa bagaikan orang yang memegang bara api, memegang agama di akhir zaman. Dicekelan panas, kalau ditunda parem. Agama ditunda ya hilanglah agamanya. Santri begitu, aktif di pesantrennya panas, batur, jadi baturan kemana-mana gereja. Kira ilmu sosiologi, ya orang yang baik mah yang pasek kira pandangan agama mana milu-milu sih. Ya kan lajo milu, ngaji milu, segala daek. Ya kan orang pasek bener yang begitu mah ya. Lamun ke pesantren, disiplin terus santri. Berat, panas, bagaikan memegang bara. Dipegang panas, diletakkan mati. Itu karena urusan agama di akhir zaman itu ujiannya lebih berat. Wal masaibu azimatun, wal masaibu lan utawi piro-piro musibah iku azimatun agung. Akhir zaman musibahnya itu berat-berat banget. Ya Allah, Gusti pemerintahan ini dolim-dolim, misalnya anti pesantren, anti ke santri, santri metera diajak juara nasional, bahkan akan mewakili juara di lomba internasional, ya kan, cret di ongkos-ongkosan acan, ya tempo juara olahraga, tibang juara RT main bola, ya kaos diseragami, sepatu ditukuna, ya kan, dijok jalan-jalan. Ya orang adil, bukan itu namanya tidak adil. Bisa saja zalim. Ini anak-anak ya teman-teman kalian kan, ya kan bulan depan nanti ada yang mewakili Indonesia di tingkat internasional. Apa musabakoh qiraatul kutub internasional. Bupati ini beli buru-buru acan di Payweruh, mah lulusan pesantren juga mah yang BDW. Allahu Akbar ya. Nah, kritik juga nih buat Pak Bupati. Ada anak Subang ya yang akan mengikuti lomba baca kitab tingkat internasional, lain nasional deui bulan depan. Ongkosan matak nage payen tong diomong. Ya. Jadi pemerintah kudu nama kan agama didahulukan. Ini beratnya membawa agama begitu. Zaman Adaos begitu pula, kan juara nasional, bapak waduh banting tulang. Bikin surat izin menghadap sampai bolak-balik lebih dari 5 kali. Supaya apa? Ini anak berprestasi tingkat nasional. Orang tuanya sudah tidak ada, yatim. Tolong diberi bantuan beasiswa, pengen kuliah. Itu dipelihara acan. Untung hari itu ada perkemahan nasional, perkemah santri nasional. Cibubur. Bapak dengan kasih kontren ke sana. Ada dirjen. Maksa sesuatu be orang wawuga mengenalkan diri. Padahal orang kampung ban, orang kasih bau sisi jajan. Tersap sambutan, wah ini ke istirahat teh. Nyusup ditemui. Ya kan? Minta jatah beasiswa. Akhirnya diberi. Alhamdulillah. Kudu wani, tembus ke kampusan. Alhamdulillah kan ya. Sukses, kuliah, sukses. Jadi mantu. Sukses wani kemudian ngurus lembaga. Alhamdulillah. Ada ikut campurnya. Bahkan jerih payah gitu. Loh,
Orang sementara di kabupaten-kabupaten lain mau, Masya Allah perhatiannya waktu itu. Tak itu penting ya, pentingnya kita kemudian mengetahui kondisi alam, kondisi sosial politik hari ini gitu. Mono-mono wis. Wa mautul ulama'i lan utawi wafate ulama, utawi maute ulama iku aldomu luwih gede. Musibah-musibah itu besar. Musibah-musibah di akhir zaman itu besar. Tetapi meninggalnya ulama adalah musibah yang paling besar. Bagi Minhajul Thalibin misalnya ya hampir setahun kurang lebih, belum ya, setahunnya nanti November, ini baru September, Oktober, November 20, baru 10 bulan. 10 bulan yang lalu ditinggalkan oleh guru kita semua ya, Kiai Haji Mahfud Romli. Ya kan, itu musibah besar bagi kita ya. Tetapi ya kita juga tidak boleh kemudian terus terpuruk di dalam musibah itu. Harus tetap move on ya. Harus segera move on. Ibarat matahari surup, ya kayak segini jam segini kan udah surup ya. Apa namanya surup? Terbenam. Matahari memang ya siklus alami atau rotasinya harus apa namanya terbenam ketika sore hari. Siang hari harus berganti malam hari, terang berganti dengan gelap malam. Tapi jangan takut di kegelapan malam itu masih ada rembulan ya. Nih, bagi yang suka berjaga malam, bagi yang suka melek malam akan tahu indahnya cahaya rembulan. Kalaupun rembulan tidak ada, ngomong namanya hese. Kalaupun bulan itu tidak ada karena di bulan-bulan tua atau muda, jangan khawatir, langit itu tetap masih indah dengan kemerlipnya bintang gemintang. Ya, nusok melek soten, bari menatap langit seraya berkata, ya kan, Rabbana dolamna atau apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Bilang langit indahnya. Ya kan, di tengah malam atau di sepertiga malam menatap dengan tetap di dalam pikiran dan hatinya optimis bahwa besok pagi akan terbit matahari yang lebih terang. Ya beli kayak gue. Nah, ini ditinggal orang tua, ya memang redup, memang gelap, tapi jangan pesimis. Ada rembulan, ada bintang, bahkan esok hari ada matahari yang insya Allah lebih terang dan lebih cerah. Entong kemudian putus asa, ya kan? Don terlalu lama, ya usah apa-apa, bersedih nggak apa-apa. Mautul alim, mautul alam. Ya, meninggalnya orang alim adalah meninggalnya alam. Mautul ulama adalah a'dhamu musibatin, sebesar-besar musibah. Ya guru nu pokok ya guru-guru sejen. Walaupun bukan matahari, tapi setidaknya ia rembulan. Kalaupun bukan rembulan, ya dia adalah bintang gemintang yang masih bercahaya. Walaupun cuma kelip karena cahayanya, sambil menunggu besok pagi ada matahari yang lebih cerah. Paham beliau omongannya? Paham ya. Wa innal alama hayatuhu rahmatun lil ummati wa mautuhu bil islami sulmatun. Wa innal alami lan satemene, wa innal alama lan satemene utawi alam iku hayatuhu uripe rajul. Alam ini adalah kehidupan bagi kita. Kita hidup di alam, ya kan? Alam dunia. Anjing jero wetenge ibu alam dunia atau alam apa sih, Pak? Di dunia apa di luar dunia ini? Jabang bayi yang ada di dalam rahim orang tua. Terus masuk dunia dorong? Hah? Belum. Alam apa? Alam rahim. Ini alam rahim padahal ibunya ada di dunia, ya kan? Tapi anaknya tidak di dunia disebutnya. Tapi di rahim ya, alam rahim. Jadi antara alam dunia dengan alam rahim itu beda tipis, hanya dibatasi oleh kulit perut. Ya kan? Pada alam kubur kalau alam dunia pun demikian, beda tipis, hanya terhalang oleh tumpukan tanah. Gitu ya. Pada dasarnya begitu. Bagi ahli hakikat mah tahu, ya kan? Bahkan yang dokter gak tahu di USG. Bakal lanang ge, bakal wadon.
terus kumisen misalnya lanang. Nah, itu sebutan alam. Alam adalah kehidupan, warahmatun dan adalah rahmat, warahmatun lan iku rahmat lil ummati kanggo umat. Alhamdulillah diberi alam Indonesia yang subur makmur ya. Melempar batu jadi tanaman, melempar kayu juga jadi tumbuhan. Tongkat jadi tumbuhan, batu jadi apa? Lagunya Kublus ke? Alam Indonesia subur makmur. Ya kaya raya hasil alam. Tapi kemudian kalau sudah terkumpul yang negara akan pejabat sing korup, ya kan? Rakus sehingga rakyat kurang keperhatikan. Ke depan kita doakan mudah-mudahan Indonesia lebih subur, lebih makmur ya, lebih amanah, lebih adil. Sehingga rakyat tidak ada lagi yang miskin. Ya semiskin-miskinnya rakyat Indonesia, KB misalnya rumahnya tingkat, mobilnya ya Alphard gitu, semiskin-miskinnya misalnya. Berarti kan semaju ya. Amin ya. Ya, paling miskin rakyat Indonesia, mobilnya Alphard, rumahnya tingkat. Sing sugihe, ya jadi cerita kena sing sugihe, Pak. Gua sing melarat semono, misal. Ya kan betapa subur ya merenya kalau sudah begitu. Insya Allah kalau dikelola dengan benar, kemudian penduduknya amanu wa taqau, iman dan takwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, barakatum minas sama, la fatahna alaihim barakatim minas sama, maka akan dikeluarkan barakah dari langit, dikeluarkan mula barakah dari ard, dari bumi. Sing bumi cukul misalnya emas, sing langit hujan permata, hujan mutiara. Hebat banget kan ya. Wa matuhu fil islami sulmatun, wa matuhu lan utawi ulama ya, balik salah. Kaulnya ini kaul Sufyan ya. Wa innal alama lan satemene utawi alam iku hayatuhu kauripane ulama. Wa rahmatun lan rahmat lil ummati kanggo umat. Wa mautuhu lan utawi matune ulama, utawi wafate ulama fil islami ing dalam agama Islam iku sulmatun. Aparane cacat, iku sulmatun, luka lah itu. Ketika ulama wafat, apalagi ulama besar ya kan, ya berduka lah ketika ditinggal wafat. Bagi orang Islam, bagi orang kafir ya murun bunga. Wa fi sahihaini lan iku ing dalam kitab sahih loro, yakni Bukhari dan Muslim. Ketika sahihain, sahih loro artinya kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Abdillah iku saking Abdillah bin Amrin, putra lanange Amr bin Asin putra As radhiya mugang ridhoni sapa Allahu Allah anha saking kabeh. Kok anha ya, anha anhuma biasanya anhuma, dari karone Abdullah lan Umar. Kala ngandika sapa Abdullah, sami itu ngrungu isun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ngucap sapa Rasul, aku mendengar Rasul berkata, innallaha la yaqbidul ilma intija'an yantaji'uhu minan nasi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Innallaha sak temene utawi Gusti Allah iku layak bidul ilma, iku layak bidu ora nyabut sapa Allah al ilma ing ilmu intijaan kelawan kaget, gancang-gancang, intijaan kelawan dadakan, yantaji'u kang ngagetaken hu ing
ing ilmu minan nasi saking manusia. Punya kembalinya ilmu. Yantaji'u nyopot sapa Allahu ing ilmu minan nasi saking manusia. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu dengan begitu saja dari manusia. Misalnya mikirnya opik alim jadi ulama tiba-tiba hilang ilmu nih, bukan hilang plong enggak, apa yang sudah dihafal yang dibisakan misalnya ya kan rata-rata diambil oleh Allah tidak seperti itu. Mikirnya alim alama terus plak orang ingat nih ilmu jadi wong bodoh jiblok orang apa itu tidak. Kalau kemungkinan jadab ingatannya hilang ya kemungkinan karena dia sudah disayang oleh Allah. Ingatnya Gusti Allah baik itu jadi wali aparannya tahapan menjadi wali diantaranya harus melalui ada yang melalui bukan harus ada yang melalui jadab terlebih dahulu ingatannya hilang sing diinget dengan Gusti Allah doang yang anaknya beli kelingan yang rabine beli ingat yang awake dewek pun beli ingat sebodoh Gusti Allah ya kayak wong edan be lihat ya kan kalian sering lihat ada orang gila yang di jalan berani tidur di tengah jalan raya ya kan ngorok be orang wedi nasi nabrak orang wedi kageleng ya orang wedi segala macam. Kenapa ingatannya sudah tidak ada kesadarannya takutnya pun sudah tidak ada maka sing takutnya kita yang waras ya ada minggir liren ya kok ada orang turu tengah jalan ini buan tebu sering kayak gitu ada orang gila yang kulir pinggir tapi agak tengah yang kegeleng lah kira-kira mah ya kegeleng lamun sebelah lamun bangkene ya nang arah sing sebelah kene kegeleng sering anak itu orang yang akal sehatnya tidak ada tuh begitu merasa takut tidak ada ya rasa ingatan tidak ada misal ya kan alim alama tidak serta merta kemudian ilmunya hilang jadi kelalaian kabeh tidak nah kalau lupa ingatan lupa kesadaran arane jadab majdub di majdubna nang Gusti Allah ya kan dicabut keingatannya ke yang lain tapi hanya ingat dengan Allah doang itu tahap mau berangkat jadi wali sebelum jadi wali jadab dingin hormat perlu ya kan tapi miluman ngetut nama aja nurut mah aja usjang tong sholat entong dia mah hilang akalnya tidak tertaklif lagi oleh agama karena taklif itu tiga kan Islam balik berakal ini akalnya tidak ada ya sudah tidak tertaklif itu wajib sholat ya orang wajib puasa wong akalnya langka itu tetapi walakin yakbidul ilma walakin tetapi ini yakbidu nyabut sopo Allah al ilma ing ilmu biqabdil ulama iklawan nyabut para ulama tetapi Allah mencabut ya ilmu itu dengan cara mewafatkan ulamanya. Kehebatan misalnya guru kita ya kayak Mahfud Romli durung nurun ning anak-anak misalnya keahlian kehebatan ning ceramahe ning ilmu nahwu sorope kan ilmu arude ya kan beliau ahli mantek munadzarah tapi belum diajarkan kenapa karena murid-muridnya tidak sampai dewasa urung tekang alfia acan ya kan ngali baru tamat imriti pisan ya kan bagaimana keajarnya Johar Maknun dan lain-lainnya ya kan bagaimana bisa keajarkan akhirnya hilanglah ilmunya beliau bersama wafatnya beliau jadi ulamanya yang diwafatkan belum nerap nih murid-muridnya kenapa murid-muridnya ya kalian tamat SMP balik nges bung sekolah bung mondok sekolah wae ngaji meureun anak sing kuat SMK tamat SMK bikinnya rosok ngaji jurmiah ge urung ngapal boro-boro alfiyah terus langsung kudu ngaji badek bayan kudu ngaji langsung misalnya ilmu sing duhur-duhur ya mal nyambung dasare urung anak ya dasare urung anak tahapan babi rob urung tamat misalnya terus pengen ngaji bab tanaju dan lain sebagainya ya mal nyambung gitu tahapan mesak pang beli mondok diamin itu 6 tahun 6 tahun paling tidak insya Allah kalau runtut 6 tahun kan diseleksi nanti misalnya sing kelas 1 SMP apalagi maunya harus mengenal
dari nol, insya Allah. Ketika 6 tahun kan keseleksi. Oh iya emang gila, ngajinya khusus. Ya Bapak menyediakan waktu tiap tahun untuk santri-santri yang dewasa. Sok pengen ngaji, apa sih ngurung dihaji? Supaya tamat itu, kemudian dia punya wawasan lebih, punya pengalaman lebih, punya jenjang pengajian yang lebih daripada yang cuma 2 tahun, 3 tahun. Atau apa. Kuliah tinggal segerintil itu suara pada ngaji. Ya akhirnya orang duhur-duhur ilmu. Kenapa? Waktu belajarnya kurang lama. Halo, apa sih? Kaliannya pengen cepat buru-buru pindah, kaliannya pengen cepat buru-buru kawin, sing wadon ya. Buru-buru kawin, mengudak nate bobogohan, we tinggal maksiat. Syarat cari ilmu mah kudu tarkul maasi, tinggal maksiat. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idalam yabqa alimun, hatta idalam yaqwa, sehingga nalikane ora nyesa sopo alimun wong alim, sehingga tidak tersisa orang alim, sudah tidak tersisa lagi, tinggal wong uripe sing bodoh-bodoh kabeh, ya kan. Ya ulama-ulama misalnya sekali Gus Baha kan sangat jarang, hanya Gus Baha yang muncul, ya kan. Sekali misalnya kiai-kiai yang tenar kan sudah sangat jarang, ya kan. Gitu. Sampai kemudian tidak tersisa, ulamanya wafat semua, tinggal wong bodoh-bodoh nih, ya kan. Wong bodoh-bodoh biasanya ya banyak ngomong daripada mendengarkan. Orang ngerti urusan tapi banyak ngomong, komentar ini di orang, jadi rame, ya. Karena apa? Si ngomongnya si ora paham. Gitu. Ittaqadan nasu ru'usan juhalan. Ittaqada mangka ngalap sapa annasu menusa-menusa ru'usan ing pemimpin-pemimpin juhalan kang bodoh-bodoh. Sehingga kemudian ketika akhir zaman orang alimnya sudah tidak tersisa lagi, maka manusia memilih pemimpinnya itu yang bodoh-bodoh. No penting mah bagi-bagi duit, urusan bodoh pinter mah kop we jeung manehanana tak peduli. Atur thank you Teh Ica ini nih, nah, mawar-mawarnya. Okay. Fasu'ilu faftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Fasu'ilu maka mereka ditanya, fasu'ilu maka ditakoni sopo juhalan, faftau maka pada fatwa sopo juhala bi ghairi ilmin, ora kelawan ilmu, karena orang alim-alimnya sudah tidak tersisa. Yang tersisa orang-orang bodoh, dan orang bodoh yang dijadikan pemimpin, dijadikan ketua MUI, dijadikan ketua NU, dijadikan ketua Muhammadiyah, bodoh-bodoh kabeh, urusan agama, bloon kabeh, sing penting akeh sing milih, misal. Maka jadi juru fatwa ditanya oleh persoalan-persoalan yang ada di negara, akhirnya mereka berfatwa dengan kebodohannya. Kira-kira bener mual? Ya mual bener, wong bodoh, wong ora-weruh. Ya. Misalnya, ya kan, ada orang tidak tahu layapan, mangai jalan ke layapan kemana? Oh, jangan bukan mana ke jalan kan itu, kayak jalan di belok, kemana? Mang ke kiri ke kanan, nyautah, nyesat enggak? Tapi jadi wong sing weruh mah, jalan mana bisa jang, jalan ini bisa, Sing paling parat, paling penak jalannya, tung mana? Engkau ambil belok kanan lagi, nih kan? Ada perapatan, pertigaan, belok kanan, terus ada jembatan. Ya kan, ada jalan belok kanan lagi terus sampai itu perkampungan, itulah nama kampung yang kau tanya. Atau lewat gini yang lewat masjid, terus mana apa tuh kebun tebu, mana perukan ya, lamun ora udan nggak bisa, orang tahu bisa menunjukkan jalan manapun. Atau jalan mana Pangkalan, terus mana Burubug, muter maning tung proyek bisa. Tahu aja sing lebih gampang mah burglis misalnya. Nah, ya. Nah, orang yang tahu bisa menunjukkan. Nah, orang yang tidak tahu alias bodoh suruh menunjukkan sesuatu yang ia tidak tahu, mana bisa. Ya kan, mana
Ini semua al-waru, soal ilmu, soal dan lain-lainnya. Perkara-perkara dunia bisa dibantu nang alat. Orang-orang tempat, ya kan? Ya anak Google Map. Ya kan, tenyaho tempatnya alamatnya misalnya. Ya kan, tinggal sebut nama lembur, nama desa, ya kan, cari di map ketemu. Kalau soal dunia itu urusan dunia. Tapi soal-soal menyangkut agama, ya memang kudu paham, sing benar-benar paham soal agama. Gitu kan. Pasu ilu maka ditakoni sopo juhalan, paptau maka pada patwa maka pada patwa sopo juhal, digeri ilmin ora kalawan ilmu. Padallu maka pada sasar sopo juhal, wa adallu lanya saraken sopo juhal. Dianya tersesat juga menyesatkan yang lain. Sudah dirinya tersesat, memberi kesesatan kepada orang lain. Itu ya. Kita sebagai para santri yang masih bisa dan harus bisa menyempatkan terus mendalami ilmu agama, tong eureun ngajine, tamat SMK tong liren labas, tamat kuliah aja liren terus ngaji. Aduh sini harus jadi sarjana mah masih ngaji baik. Ya orang tidak jadi wong alim ya kan, tidak jadi orang alim ketika kalian berhenti mengaji. Sudah merasa pinter gara-gara dari sarjana. Sudah merasa cukup. Itu tidak jadi alimnya. Orang alim itu yang la yazalu yata'allam al-ilma, yang tidak berhenti mencari ilmu. Di mana-mana merasa dirinya sudah cukup, sudah pintar dan berhenti ngaji, disitulah ia menjadi bodoh. Senajan ilmunya berat. Bung-bung misalnya jadi wis tamat sekolahnya, berhenti belajarnya terus, jangan berhenti belajar. Ya kan, sampai semangat belajar sambil mengajar. Sebagai persiapan ngajar pasti belajar dulu ya. Tembok ora bener nyampe nane. Kalau dikeprokan disurakan ku muridnya, makanya muridnya ganjen ya. Jadi SMP ngajar, bocah baru tamat kuliahan, tamat anyar, belum punya pengalaman ngajar, masuk di kelas. Ya kan, berarti lebih banyak ditertawain kalau ngomongnya nggak bener ya. Iya, diwirang. Kemudian bocah lanang, Pak, sampai nangis-nangis di kelas. Guru baru, iya. Jangan begitu, Neng. Kejam sekali, ya kan. Dikritik nggak apa-apa, diuji nggak apa-apa, tapi jangan dipermalukan. Paslon, wallahu a'lam bishawab. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kulli wa habibul ladzi turja sapa nuhun Kang Jailani mawar-mawarnya tur thank you ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafid lana mama boya wa si'al karami. Humedi, selamat bergabung. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Udah kita tutup live-nya.